Siang Bu Rini. Siang Bu Ais. Maaf ganggu ya? Iya, silakan. Ada apa Bu Ais? Iya, ini mau sharing-sharing aja. Oh iya, boleh. Ini ada kita sharing tentang satu kasus ke saya. Betul sekali. Itu ya Bu Rini. Begini Bu Rini, Ya, kasusnya ini saya bacakan ya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul namanya. Di depan pintu kelas 8, Pak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis, ketakutan, dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan jika Anda berada di posisi Pak Budiman? Itu Bu Rini. Jadi saya minta pendapatnya Bu Rini. Apa yang Bu Rini lakukan jika berada di posisi Pak Budiman? Kalau saja saya menjadi Pak Budiman begitu ya? Betul. Ya saya yang pertama akan saya lakukan adalah menenangkan kelas yang kondisinya kacau ya akibat datangnya Pak Anwar. Ya. Tapi sebelumnya saya juga akan menemui Pak Anwar yang ada di luar kelas untuk menunggu saya sementara saya menenangkan kondisi kelas saya. Nah, saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak agar mereka tenang, agar mereka tidak riuh, terutama Abdul yang dia sangat ketakutan ketika didatangi oleh bapaknya yang membawa parang ya. Nah, setelah kondisi kelas saya itu sudah tenang, saya akan keluar dan saya akan menemui Pak Abdul. Pak Anwar maksud saya. Saya akan mengajak Pak Anwar ke lobi atau mungkin ke gazebo yang ada di taman untuk bicara baik-baik dengan kondisi yang lebih tenang juga. Nah, dari situ nanti saya akan bertanya kepada Pak Anwar ya. Sebenarnya apa yang beliau inginkan. Nah, tapi saya juga akan memberikan pemberitahuan kepada Pak Anwar bahwa kalau misalnya beliau mau menemui siswa yang ada di kelas, beliau seharusnya itu lewat lobi depan. Nah, di sana iya, karena di sana kan ada guru jaga yang bertugas untuk istilahnya memanggilkan. Misalnya Pak Anwar mau menemui siapa? Nah, guru jaga yang ada di depan itu yang akan mencarikan. Tidak kok Pak Anwar langsung datang ke kelas seperti itu, ya. Itu kan tindakan yang maaf tidak sopan, gitu. Dilihat anak-anak juga tidak bagus, gitu. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada Pak Anwar alasannya beliau itu datang dengan membawa parang itu apa. Kalau tadi di situ disebutkan ternyata beliau mau mengajak putranya ya si Abdul untuk diajak panen ikan ya. Nah, saya melihat kok sepertinya beliau juga salah waktu. Pada saat jam pelajaran di sekolah, beliau seharusnya memberi kesempatan pada si Abdul untuk dia tetap belajar di sekolah. Baru nanti kalau si Abdul sudah selesai belajar, sudah pulang ke rumah, baru beliau boleh memerintah atau meminta bantuan kepada si Abdul untuk membantu memanen ikan. Dan saya juga akan istilahnya memberikan masukan kepada Pak Anwar, kalau misalnya menyuruh anak atau memerintah anak, selayaknya lebih halus, dengan kasih sayang, tidak dengan membawa parang, dengan berteriak-teriak ya, dengan sifat yang galak gitu ya. Hal semacam itu tentu saja akan membuat si anak justru malah semakin takut. Kalaupun dia itu bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, itu karena terpaksa, bukan karena keinginan dia sebagai anak yang ingin membantu orang tuanya. Nah, seperti itu Bu Ais mungkin yang bisa saya berikan.
pendapat saya tentang bagaimana kalau saya sebagai Pak Budiman. Oke, terima kasih Bu Rini atas sharingnya di sini untuk kasus